Sain tasain yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Still in the house. Sebuah film berjudul Predator Badlands tahun 2025 akan menceritakan lebih kepada sosok predator itu sendiri, yaitu seorang predator muda yang sedang dalam proses pendewasaan dan pencarian jati diri, melakukan petualangan di tempat yang luar biasa berbahaya dan penuh ancaman. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di Yautja Prime alias planetnya para predator, sebuah dunia yang tandus dan liar yang membentuk penghuninya menjadi makhluk tangguh, ada seorang predator muda bernama Dek yang baru berkarir sebagai pemburu terlihat sedang bertarung bersama saudara kandungnya untuk membuktikan bahwa dirinya sudah layak disebut sebagai predator sejati. Hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Dek harus kalah dari sang kakak yang menang dengan sangat mudah. Melihat sang adik belum ada perkembangan, si kakak pun jadi punya ide untuk mengirim Dek ke sebuah planet mati bernama planet Gena untuk memburu seekor makhluk legendaris yang katanya sulit dibunuh bernama Kalis. Bukan tega atau ingin menjerumuskan adik sendiri, si kakak justru peduli pada Dek yang masih belum punya prestasi, karena jika Dek masih gini-gini aja, ia tidak akan dianggap oleh klan mereka, terutama oleh sang ayah sebagai ketua yang dikenal punya karakter sangat galak dan tidak mentoleransi anggota keluarga yang lemah. Dan baru saja dibicarakan, sang ayah pun muncul untuk memberitahu bahwa Dek dinyatakan tidak lolos ujian dan akan dikeluarkan dari kakak alias kartu keluarga. Dan yang lebih parah lagi adalah Dek harus dieksekusi saat itu juga karena hanya jadi aib untuk keluarga klan mereka. Dengan sangat berat hati, si kakak pun harus menjadi orang yang melakukan eksekusi, tetapi ya, si kakak pun melemparkan dia ke dalam pesawat dan mengorbankan nyawanya sendiri untuk sang adik. Hal itu ia lakukan karena saking sayangnya ia kepada Dex dan Dek pun dikirim ke planet Gena oleh sang ayah yang tepat saat Dek baru siuman, ia terlambat untuk menyadari bahwa pesawatnya akan hancur saat melewati atmosfer sehingga mendarat dengan selamat di planet Gena. Dek dengan cepat mengeluarkan berbagai senjata yang berhasil ia bawa, di mana Dek harus langsung menghadapi makhluk hutan yang disebut dengan akar hidup. Dan inilah yang terjadi. Menyadari senjatanya tidak cukup untuk mengalahkan monster akar, Dek pun melihat kesempatan untuk bisa kabur dari hutan ini dan ketika sedang membasuh luka di walungan, Dek tak sengaja menemukan ulat daun yang bisa dimakan, tapi ternyata sadar bahwa planet ini dihuni oleh berbagai macam makhluk berbahaya, Dek pun lebih waspada terhadap sekitar, apalagi wilayah yang sedang Dek lewati saat ini dipenuhi oleh sejenis tumbuhan duri yang bisa meledak kapan saja, termasuk sesosok makhluk terbang yang mengincarnya dari kejauhan.
Tak diduga di sana ada sebuah robot humanoid bernama Tia yang entah bagaimana ia bisa terjebak di sana. Tia menawarkan bantuan semacam kerjasama untuk saling menolong satu sama lain dengan syarat Dek harus memberikannya sebuah senjata untuk ia bisa melepaskan diri. Tak lama setelah Tia berhasil menghabisi monster terbang dan Dek juga sudah sadar dari pingsannya, Tia ternyata adalah robot humanoid yang tubuhnya tinggal separuh akibat dari pertarungannya melawan Kalis. Mendengar nama Kalis, Dek pun langsung tertarik dan setuju untuk menggendong Tia dengan imbalan ditunjukkan arah jalan menuju ke lokasi Kalis berada. You may call me Thief. Dari sini mereka berdua pun mulai melakukan petualangan bersama melewati tempat-tempat berbahaya. Salah satunya adalah sarang ular ciduh yang dapat menyemburkan cairan melepuh dari dalam mulutnya. Kesulitan menggendong Tia dengan tangan, Dek pun mengambil akar pohon untuk dijadikan tali sehingga sekarang Tia lebih mudah untuk dibawa-bawa. Malam hari ketika sedang beristirahat, Tia pun bercerita tentang saudarinya bernama Tessa yang merupakan sama-sama humanoid seperti dirinya. Dikira sudah mati dalam pertarungan dengan Kalis tempo hari, Tessa ternyata masih hidup dan sedang diperbaiki oleh perusahaan Weyland Yutani yang bergerak dalam berbagai bidang seperti eksplorasi luar angkasa, pertambangan, kolonisasi, nanoteknologi, farmasi, dan lain sebagainya. Hello, Tessa. Continue mission. Keesokannya, Dek dan Tia pun harus melewati sebuah tempat yang disebut dengan rumput pisau yang dapat mencincang mereka menjadi potongan-potongan kecil. Namun seekor binatang bernama bison tulang tampak santai saja berjalan melewati rumput pisau tersebut sehingga membuat Dek cukup terpancing untuk mengalahkannya. Tetapi I've never seen you before. ya, ada seekor hewan kecil sejenis monyet yang juga sedang memburu bison tulang tersebut sehingga Dek yang tak ingin kalah saing pun mencoba untuk mengejarnya juga melalui pohon dan dianggap mengganggu. Dek pun mencoba menghentikan si monyet namun gagal karena gerakannya yang cukup lincah sampai akhirnya ya, Dek berhasil membelah bison tulang menjadi dua bagian menggunakan pedang plasma, tapi ancaman yang sebenarnya justru datang dari serangga pohon raksasa yang tiba-tiba muncul dari atas dan berkat bantuan si monyet yang punya kulit sangat keras, Dek dan Tia pun berhasil selamat. Kini serangga raksasa tersebut mengejar si monyet gara-gara giginya yang patah tadi, yang mana sebagai bentuk balas budi, Dek pun mencoba untuk menyelamatkannya dan beralih ke hutan monster akar. Tepat saat Tessa sudah selesai diperbaiki, ia dan pasukan langsung membakar habis semua monster akar sampai benar-benar tak tersisa. Yang setelah selesai dengan itu, Tessa secara kebetulan menemukan kapal milik Dek yang jatuh hingga menyadari satu hal, bahwa Tessa bukanlah satu-satunya orang yang sedang memburu Kalis saat ini. Kembali ke Dek, Tia dan si monyet yang dinamai Bud. Mereka bertiga sedang menikmati daging serangga pohon tang tadi siang sudah dikalahkan. Yang ketika Dek memberikan Bud sebuah daging, Bud pun tiba-tiba meludahinya sebagai bentuk tanda terima kasih sekaligus menandai Dek sebagai bagian dari anggota klan keluarganya.
Keesokan paginya saat akan melanjutkan perjalanan, Dek dengan sengaja meninggalkan Bud sendirian dengan alasan hanya akan menjadi beban. Setibanya mereka berdua di sebuah curug, Tia terus kepikiran dengan si Bud yang mungkin hanya butuh teman, sehingga Tia kembali mengingatkan Dek terkait Bud yang sudah meludahinya bahwa itu adalah suatu bentuk tanda terima kasih yang tulus, bukan penghinaan. Dan justru itu adalah tanda bahwa Dek sudah dianggap sebagai keluarga. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di lokasi reruntuhan pesawat milik Tia yang sudah hancur, di mana Tia akhirnya berhasil menemukan potongan kakinya yang terlepas dan memasangkannya kembali di dalam satu ruangan pesawat yang masih berfungsi. Disinilah Tia akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya sudah menyembunyikan sesuatu dari Dek, yaitu terkait misinya datang ke planet ini yang ternyata juga punya misi untuk menangkap Kalis. Bahkan saat ini Tessa dan pasukan sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi ini, dan jika sampai mereka melihat Dek, ya pasti akan langsung ditangkap, sehingga Dek diminta untuk secepatnya pergi meninggalkan tempat ini. Jack, there's something I have to tell you. Mendengar hal itu, Dek pun jadi marah karena merasa telah dibohongi. Tak peduli dengan Tessa dan pasukannya, Dek tetap bertahan di tempat ini, bahkan dengan sengaja memancing Kalis untuk datang dan... Ya, inilah Kalis, makhluk berukuran besar yang katanya sangat sulit dibunuh. Menggunakan pedang plasma miliknya, Dek pun nekat melakukan pertarungan yang tak seimbang sampai akhirnya... Ternyata selain memiliki ukuran yang besar, Kalis juga punya kemampuan regenerasi yang sangat cepat, sehingga berapa kali pun Dek melukainya bahkan menebas batang lehernya, Kalis akan tetap sembuh dan kembali ke dalam bentuk aslinya. Selain Tia yang gagal menyambungkan kembali kakinya, Dek juga akhirnya kalah telak dari Kalis yang terlalu kuat. Namun terjadi momen menarik dan tak biasa ketika Kalis tidak langsung menghabisi Dek, melainkan mengendus-endus aroma tubuhnya yang seolah familiar, dan tiba-tiba... Disinilah Dek sekarang terikat di dalam pesawat dengan Tessa yang akan membawanya ke pangkalan pusat untuk diteliti. Tia yang melihatnya pun merasa kasihan dan meminta Tessa untuk melepaskannya saja. Tetapi Tessa sangat amatlah loyal terhadap perusahaan Weyland dan sedikit pun tidak mendengarkan penjelasannya. Tessa, incoming message. Motivate the yacht to explain its weapons. Ketika Tessa sedang menerima telepon di ruangan lain, Tia pun memanggil satu penjaga untuk datang dan memeriksa salah satu alat milik Dek yang tergeletak, yang ternyata... Dek pun berhasil kabur dengan cara lompat dari pesawat. Ia dengan cepat kembali ke lokasi pesawatnya jatuh untuk mencari persenjataan. Namun karena semua perlengkapan sudah disita oleh Tessa dan pasukannya, Dek pun harus mencari cara lain untuk bisa mendapatkan sejumlah senjata yang akan ia pakai untuk mengambil Kalis dari Tessa dan pasukannya. Sukses mengumpulkan berbagai senjata dari alam liar, Dek pun tak sengaja melihat Bud yang sedang berdiri sambil menangis di atas jejak Kalis, hingga akhirnya terungkaplah bahwa alasan kenapa Kalis tidak menghabisi Dek tadi siang adalah karena Bud sudah meludahi Dek sebelumnya, yang itu artinya Bud si monyet kecil adalah anak kandung dari Kalis itu sendiri. Memanfaatkan kaki robot Tia yang masih berfungsi yang secara otomatis berjalan menuju ke tubuh Tia yang asli, Dek hanya perlu mengikuti kemanapun si kaki pergi dan...
Berlokasi di pangkalan Wayland, Dek pun membantai satu persatu penjaga yang ada di luar menggunakan sejumlah hewan liar yang sudah dibawanya seperti ular meludah, tanaman berduri, rumput pisau, dan ulat meledak. Untuk si Kaki, ia berhasil sampai di tempat di mana tubuh Tia berada yang berkat kombinasi antara tubuh bagian atas dan bawah, Tia berhasil menjatuhkan satu penjaga dengan cukup mudah. Setelah Tia selesai menggabungkan kembali tubuhnya, ia pun bertemu dengan Dek yang langsung memberitahu terkait Bud yang merupakan anak dari Kalis. Dek mengutarakan bahwa dirinya punya rencana untuk menghabisi semua penjaga, yaitu dengan menekan alarm darurat untuk mengumpulkan mereka semua. Dan ya, berkat tanaman berduri dan ular ciduh, Dek berhasil menghabisi semua penjaga sekaligus, tetapi Dek berhasil selamat berkat ular ciduh yang mengorbankan dirinya. Sekarang ia harus menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, yaitu Tessa yang mengendalikan sebuah robot raksasa sehingga menyadari Dek tak akan mampu mengalahkan robot Tessa, Tia pun bergegas melepaskan Kalis dari dalam kurungannya dan habislah Tessa yang harus menghadapi Kalis si monster legenda, di mana Tessa terpaksa mengeluarkan senjata khas milik Predator, yaitu bola es, tetapi masih tak menyerah, kini Tessa menggunakan senjata khas Predator lain, yaitu laser bermata 3 dan setelah Tessa benar-benar sudah dikalahkan, Kalis pun mendekati Bud anaknya yang langsung memberitahu bahwa Dek dan Tia adalah dua orang baik yang sudah membantunya, sehingga secara tidak langsung Kalis pun menganggap Dek sebagai bagian dari anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba ya, Tessa ternyata masih hidup dan berhasil menghabisi Kalis sampai hancur berkeping-keping. Masih dengan laser mata 3 milik Predator, Tessa pun berniat untuk menghabisi Tia yang ada di hadapannya, tetapi berkat Dek, Tia berhasil diselamatkan. Sementara untuk Bud, setelah Kalis orang tuanya hancur berkeping-keping dan tidak bisa disembuhkan lagi, kini ia bergabung dengan Dek dan Tia untuk melakukan petualangan selanjutnya. Beberapa waktu berlalu, Dek akhirnya sampai di rumahnya, yaitu planet Predator, untuk menemui si ayah yang kejam yang masih saja meremehkannya dan berniat untuk mengeksekusinya. Ayah menyuruh dua anak buahnya untuk maju, tetapi melihat putra bungsunya sudah jauh lebih kuat, si ayah pun akhirnya turun tangan sendiri menghadapi Dek yang dengan menggunakan fitur canggih, yaitu baju jirah tembus pandang khas milik Predator. Si ayah pun langsung menyerang Dek dari berbagai arah dan tidak bodoh, Dek menyalakan mesin pendorong pesawatnya untuk membuat debu berterbangan sehingga kini si ayah berlutut dengan posisi yang sama seperti yang pernah Dek rasakan. Menyadari putranya sudah kuat dan akan menghabisinya, si ayah pun mempersilahkan Dek untuk mengambil tempat dan kursi jabatan di klan mereka. Tapi karena Dek sudah punya klan sendiri dan kakaknya tidak bisa hidup lagi, Dek pun langsung menolaknya dan mempersilahkan si Bud untuk mengakhirinya.
Selain Bud sudah menginjak usia remaja, Dek dan Tia juga harus bersiap menghadapi ancaman baru setelah si ayah mati. Kini mereka bertiga harus menghadapi musuh lain yang membawa pasukan lebih banyak, yaitu More friends of yours? tamat ending yang cukup mengadrenalinkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sangar boleh, tapi tega jangan. Saya John, mewakili jajaran Direx yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karunggoni Abah Wiranta.